berpacuangsa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Mari kita belajar bersama untuk mengenali pola-pola yang ada dalam listening, khususnya di TOEFL. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya TOEFL ini sebenarnya ada pola-polanya. Meskipun Anda bisa bahasa Inggris, tapi kalau Anda nggak tahu polanya, saya yakin Anda akan merasa kesulitan dalam menguasai atau mengerjakan pola-pola yang ada dalam TOEFL. Maka dari itu, Anda bisa belajar dari video-video saya untuk mengetahui pola-pola yang ada dalam TOEFL, khususnya di listening. Kalau Anda masih belum memiliki kemampuan yang bagus, Anda bisa belajar dari buku Belajar Listening TOEFL dari nol ini. Ini pola-pola sudah saya tulis di sini lengkap, baik di part A, B, C lengkap. Jadi ada videonya juga. Jadi cara belajarnya Anda bisa tonton videonya. Setelah Anda tonton videonya, Anda kerjakan latihannya sambil mendengarkan audio. Setelah itu Anda bisa cocokkan dengan pembahasan saya dan Anda lihat progresnya. Dan saya yakin Anda bisa capai skor TOEFL di atas 550 ketika Anda menguasai buku dari Belajar Listening TOEFL dari nol. Kenapa? Saya dulu merasa pede, saya jurusan bahasa Inggris dan langsung saya tes TOEFL. Ternyata saya gelagap-gelagap bahasa Jawanya. Maksudnya gelagap-gelagap bagaimana, Sir? Saya tidak tahu pola-pola yang ada dalam TOEFL. Maka dari itu saya setelah gelagap-gelagap itu saya beli banyak buku TOEFL. Dan banyak buku TOEFL itu saya sarikan ke dalam buku Belajar Listening TOEFL dari nol, Konsep Belajar TOEFL dari nol, dan Vocabulary TOEFL dari nol. Ada 3 buku ini yang perlu Anda pelajari sebelum Anda tes TOEFL. Oke, untuk menyingkat waktu, mari langsung kita bahas soal nomor 10 sampai nomor 12. Nah, soal nomor 10 ini adalah percakapan antara dua orang, man sama woman, ya. Ini percakapan antara dua orang, man sama woman. Woman mengatakan, you didn't go into pool even for a quick dip. Kamu tidak pergi ke kolam even for a quick dip, meskipun hanya berenang sebentar. A quick dip itu berenang sebentar maksudnya. Nah, di sini Anda harus tahu, di sini ada go into. Nah, ini maksudnya nanti di sini adalah phrasal verb. Terus man merespon, I put my big toe in and decided that the water was too cold for me. Nah, di sini ada put in. Artinya put in berarti artinya mencelupkan. My big toe, jadi mencelupkan apa? Jari besar, berarti jempolan nih. Jadi menyelupkan jempolannya tek gini. Waduh, ternyata terlalu dingin. Nah, ternyata terlalu dingin. Decided, dan memutuskan bahwasanya the water was too cold for me. Airnya terlalu dingin bagiku, makanya dia tidak jadi berenang. What does the man mean? Ini maksud dari laki-laki. Ini tipe maksud. Ingat, tipe maksud itu 50% dari pola listening itu adalah tipe maksud. Kenapa kok harus tipe maksud? Karena tujuan utama dari listening ini adalah untuk menguji pemahaman Anda. Ini tipe maksud 50%. Yang kedua, biasanya maksud itu bisa dilihat dari respon speaker kedua, like the man. Nah, laki-laki tadi merespon bagaimana? I put my big toe in. Jadi saya sudah, istilahnya put in itu mencelupkan, itu bahasa Jawanya nyelupne ya. Nyelupne, mencelupkan jari besarku, berarti nyelupne jempolan. Baru dicelupne jempolan yang gini, and decided, dan memutuskan bahwasanya airnya terlalu dingin untukku. Berarti dia tidak jadi berenang. Kenapa? Karena airnya terlalu dingin, bisa jadi nanti kram atau bagaimana, dia takut itu. Terus Anda harus tahu ini
Ini maksudnya bagaimana? Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menguji pemahaman Anda. Jawaban yang A, he prefer cold water. Dia prefer. Prefer itu apa? Prefer itu artinya lebih suka air dingin. Benar salah? Salah. Dia tidak suka air dingin. Kenapa? Karena di sini saya mencelupkan jari, istilahnya jempolanku ngono ae ya, dan memutuskan bahwasanya airnya itu terlalu dingin. Berarti dia tidak suka, tidak jadi berenang karena airnya terlalu dingin. Berarti sama dengan dia tidak suka dengan air dingin. Airnya terlalu dingin. Oke. His toes are too big. Ini juga nggak nyambung sama sekali. Jarinya terlalu besar. Ini juga nggak nyambung. The pool felt quite refreshing. Quiet refreshing. Jadi kolamnya itu rasanya sangat segar. Ini juga tidak. Yang jawaban yang D, he didn't go for swimming. Dia tidak pergi untuk berenang. Jawabannya ini. Jawabannya adalah yang D. Maksud dari I put my big toe in and decided that the water was too cold for me. Jadi saya sudah mencelupkan jempolan kaki, Mas. Ternyata airnya terlalu dingin, makanya saya tidak jadi berenang, takut nanti kram. Jadi Anda harus, meskipun tidak menerjemahkan letter luck, minimal Anda bisa menangkap poinnya. Intinya di situ dia tidak jadi berenang karena airnya terlalu dingin. Nah, cara ngetes airnya itu dengan mencelupkan big toe. Big toe itu maksudnya mungkin jempolan kaki itu, jempol kakinya dirasakan. Kemudian soal yang nomor 11, ini percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, do you know where the sweater is? Jadi, apakah kamu tahu di mana sweaternya? Nah, sweaternya itu seperti jaket gitu ya, baju tebal. I think I left at my sister house, but I'm not sure. Nah, saya pikir saya meninggalkan atau apa ya? Ketinggalan. Saya meninggalkan it-nya kembali ke sweater. Saya meninggalkan sweater atau I left it at my sister house. Jadi saya meninggalkan sweater itu di rumahnya dia, kakak perempuannya, but I'm not sure, tapi saya tidak yakin. Jadi di sini Anda harus bisa menangkap informasi bahwasanya perempuan itu ngomong, saya pikir saya meninggalkan sweater atau ya baju hangat di rumahnya kakak perempuan, tapi saya tidak yakin. What does the woman mean? Apa maksud dari perempuan? Nah, ini mean 50%, kebanyakan adalah meaning question. Makanya Anda harus berlatih untuk menangkap maksud dari respon speaker kedua. Woman ini adalah respon speaker keduanya. Jadi di sini Anda harus maksud ya. Jadi saya pikir saya meninggalkan sweaternya di rumahnya kakak perempuanku, tapi saya tidak yakin. Yang ditinggalkan apa? Sweaternya, bukan saya. Oke, jawabannya A. She just left her sister house. Dia baru saja meninggalkan rumahnya kakak perempuan ini. Ini salah. Nah, ini maksudnya ini berbeda. Jadi di sini saya baru saja meninggalkan rumahnya. Di sini yang ditinggalkan apa? Yang ditinggalkan adalah sweater. Jawaban yang B. Her sister is not at home. Kakak perempuannya tidak berada di rumah. Ini juga tidak nyambung sama sekali. She is not exactly sure where the sweater is. Nah, di sini jawabannya adalah yang C. Dia tidak benar-benar yakin
Nah, dia tidak benar-benar yakin bahwasanya di mana dia meninggalkan sweaternya itu. Dia tidak benar-benar yakin. Nah, dari sini kenapa kok nggak yakin? I'm not sure di sini. Terus yang D ya. He doesn't know where her sister live. Dia tidak tahu di mana kakak perempuannya itu tinggal. Ini juga salah. Wong dia meninggalkan sweaternya di rumah kakak perempuannya, berarti dia sudah mampir atau singgah di rumahnya kakak perempuan. Kalau ini she does not know where her sister would live, dia tidak tahu di mana kakak perempuannya itu tinggal, berarti dia belum tinggal di sana. Berarti salah. Jawabannya adalah yang C. She's not exactly sure where her sweater is. Jawabannya yang C. Soal terakhir nomor 12 ini juga mudah kalau Anda tahu polanya. Lah, nomor 12 ini adalah percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, I need for you to work on this new accounting report. Woman merespon, but I scarcely have time to finish the one I already have. What does the woman imply? Apa maksud dari perempuan? Jadi maksud dari perempuan, respon speaker kedua. Nah, di sini perempuan merespon, I scarcely have time to finish the one I already have. Nah, di sini kata kuncinya yang mana? Di sini sebenarnya kata kuncinya ada kata scarcely. Scarcely. Nah, scarcely itu apa? Scarcely itu kalau di buku belajar listening TOEFL dari nol ini di halaman 134, Anda harus bisa menangkap di situ ada depreciative word. Depreciative word itu apa? Semi negatif. Semi negatif. Lah, semi negatif itu hampir negatif. Tidak negatif tapi hampir negatif. Lah, depreciative word atau semi negatif itu apa saja? Salah satu ulangi ya. Almost never, hampir tidak pernah. Barely, hampir tidak. Almost one, hampir tidak seorang pun. Seldom, jarang. Hardly ever, hampir tidak pernah. Rarely, jarang. Only, hanya. Scarcely, jarang-jarang. Jadi intinya ini, but I scarcely have time. Saya jarang-jarang memiliki waktu, atau saya hampir tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang saya miliki. Berarti dia bisa menyelesaikan pekerjaannya tapi waktunya sudah mepet sekali. Jadi intinya dia tidak sanggup kalau dikasih pekerjaan yang baru. Intinya adalah dia hampir tidak bisa menyelesaikan tapi dia bisa menyelesaikannya. Oke, I scarcely have time. Saya hampir tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan. Artinya dia bisa menyelesaikan tapi waktunya terbatas sekali atau waktunya pas itu. Hampir saja tidak menyelesaikan, berarti dia menyelesaikan tapi waktunya sudah mepet. Jadi intinya jangan dikasih pekerjaan baru. Jawabannya A. She doesn't have time to complete additional report. Dia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan laporan tambahannya. Jawaban yang B. She cannot finish the report that she is already working on. Ini juga salah, ini jelas salah. Karena dia bisa menyelesaikan yang ditugaskan tapi jangan dikasih tambahan pekerjaan. She's scared of having responsibility for the report. Ini dia takut memiliki tanggung jawab untuk laporannya. Ini salah. It is not time for the accounting report to be compiled. Ini salah. Jadi jawabannya yang benar yang A. She doesn't have time to complete additional report.
Jadi dia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan laporan tambahan. Intinya di sini, but I scarcely have time to finish the one I had. Saya hampir tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang saya miliki. Artinya saya bisa menyelesaikan, tapi waktunya pas itu, atau waktunya mepet karena pekerjaannya sudah banyak. Sama dengan jangan dikasih pekerjaan tambahan, nanti takut saya tidak bisa menyelesaikan. She doesn't have time to complete additional report. Dia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan laporan tambahan. Jawabannya yang sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.